ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you,
kemuliaan-Ku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Shalom semuanya, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa, amin. Saat pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Baik kamu di rumah, di gereja, tidak menggunakan hadirat Tuhan untuk kita semuanya. Kita beribadah, dengan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan doa pujian kami, dengan doa penyembahan kami, dalam kehidupan kami Tuhan mengagungkan Tuhan. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Dengan ibadah ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan, menghampiri tatamu Tuhan, menghampiri Engkau Tuhan. Dengan penyembahan kami Tuhan, kami menyenangkan Engkau ya Allah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini Tuhan Yesus kami boleh datang dengan hati yang sungguh Tuhan, membawa hati kami yang rindu, hati kami kangen-kangen Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus dan kehidupan kami Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan lebih lagi Tuhan dalam mengasihi Tuhan, dalam menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami boleh buka hati kami Tuhan, buka suara kami untuk menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Allah kami, memuliakan Engkau Bapa kami. Terima kasih. Mari kita buka suara bersama-sama, kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu ya Allah kami. Terima kasih buat hari-hari yang Kau beri, hari-hari yang Kau berikan kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Allah yang hidup. Naikkan pujian-Mu, pengagungan-Mu kepada Allah. Dia berkata di segala pujian umat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus. Ura-ba-ba-ba-ba, syada-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Syada-ra-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la, syada-ra-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Allah, lebih dalam menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, semua terfokus kepada Engkau, tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Ini kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu ya Allah kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau Bapa kami baik Tuhan. Glory bagi Engkau Yesus. Sungguh besar setiamu, Engkau sungguh besar setiamu Tuhan Yesus. nyata di sepanjang hidup. Engkau hadir bersama kehidupan kami Bapa. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji
kasih Bapa kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bawa hati kami, hidup kami Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama tinggikan Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus. Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Mu Yesus. Di dalam roh dan kebenaran kami Tuhan menyembah-Mu ya Allah, karena Kau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan ya Bapa. Kami bangga menyerah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh
kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih dapat Tuhan beribadah Bapa secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus Bapa, Engkau Tuhan hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat puji-pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, kami agungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Raja kami Tuhan. Bapa terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini ya Bapa. Kami berkati Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus belas kasihan-Mu Kau berikan Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami Tuhan memperoleh belas kasihan daripada-Mu ya Bapa. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berkati presiden kami dan wakil presiden Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan akan pulih Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pandemik ini Tuhan, dengan seizin Tuhan, pandemik ini akan berlalu Tuhan. Dan kami akan saksikan kalau kami masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, BB Holy. Terus Tuhan kami bersyukur kalau kami Tuhan bisa bertumbuh di gereja ini ya Bapa. Tuhan terima kasih Kau berkati ya Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Hendra Sanjaya Tuhan, Bapak Budianto Totong dan Bapak Insinyur Niko Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai ketiga hamba-Mu ini ya Bapa. Terus Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Kau sampaikan kepada pemimpin kami ini ya Bapa. Tuhan terima kasih, jadikan kami Tuhan jemaat yang bertumbuh Tuhan. Jemaat Tuhan yang bisa menjadi berkat Tuhan buat keluarga kami, buat tetangga kami Tuhan. Bahkan Tuhan buat Tuhan orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih juga untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Yang sampai hari ini kami tahu semua berkat campur tangan Tuhan gereja ini bisa berdiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati. Tuhan kami percaya tiba waktunya nanti Tuhan gereja ini akan berdiri secara sempurna Tuhan. Terima kasih dan kami percaya banyak jiwa-jiwa Tuhan yang datang ke rumah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan rumah-Mu ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Gereja akan menuai Tuhan jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Terus ya Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Tetap terus Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya ada Roh Tuhan yang membuat Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini menjadi kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan pasti ada jalan keluar ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan Kau akan cukupkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami memberkati untuk pulau kami Belitung. Yes Tuhan Kau mengasihi pulau ini Tuhan. Kau ada Tuhan di pulau ini ya Bapa. Kau berkati terus Tuhan pulau ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Kau tempatkan di pulau ini Tuhan bisa menjadi berkat buat pulau Belitung ya Bapa. Terus Tuhan
umroh ini Tuhan berkati ya Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terus Engkau beracara pagi hari ini Tuhan. Terus biar setiap kami yang ada di rumah-rumah mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terus Engkau memberkati ya Bapak. Mujizat Tuhan masih terus terjadi sampai hari ini ya Bapak. Terima kasih Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saatnya kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Yang memuji katakan haleluya. Katakan berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia Raja segala raja. Surga bumi bersukacita karena Allah kita yang tersembah, Allah yang hidup selama-lamanya. Katakan semua bersukacita bersama-sama. Kata bersama-sama pada Tuhan Yesus. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya.
Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami boleh masuk dalam hadir Kamu lebih dalam lagi Tuhan. Mempersiapkan hati kami dalam firman-Mu Tuhan. Engkau berkarya kepada kami. Engkaulah Allah kami andalkan selamanya Tuhan. Engkau Allah kami percaya Tuhan. Selalu menopang kami, memelihara kami, menjaga kami Tuhan. Engkau satu-satunya Allah kami yang luar biasa, yang kami andalkan sepenuhnya Tuhan. Janji-Mu iya dan amin bagi orang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan Allah kami yang berkata. Terima kasih Bapa. Satu-satunya kami andalkan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati hamba-Mu. Kebanyakan firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahwa firman ditaburkan Tuhan, di benih kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus.
telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Kau bagi kami ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan pada pagi hari Tuhan kami ada bersama-sama Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami tahu semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di bulan Juli Tuhan di tahun 2020 khususnya Tuhan di minggu kedua Tuhan. Mari Kau berkati kami berlimpah-limpah. Kau sampaikan isi hati-Mu Tuhan lebih lagi buat kami semua Tuhan. Untuk kami bisa mendengar firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau ambil alih ibadah online pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya biar nama Engkau dipermuliakan. Urapi hamba-Mu ini yang gak dapat pada hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan mau sampaikan pada pagi hari ini semuanya berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Hamba berserahkan semua dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari yang siap dengan firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita bisa berada bersama-sama untuk ibadah online di minggu kedua bulan Juli ini. Di mana disertai dengan perjamuan kudus. Mari fokus untuk kita dengar firman Tuhan dan persiapkan hati kita. Jika habis firman Tuhan kita akan masuk perjamuan kudus. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya Ibu semuanya. Baik Ibu semuanya, di minggu kedua ini saya sebagai gembala saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, saya kasih tema kesetiaan semua. Ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang firman apa yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, saya diingat tentang kata setia. Ya, kenapa saya sampaikan tentang kesetiaan pada pagi hari ini semua ya? Kita tahu hari-hari ini bagi semua di mana Tuhan sedang mengizinkan kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini semua. Di mana iman kita sedang diuji. Ada sebagian orang hari-hari ini mungkin imannya semakin down, imannya semakin saya katakan mungkin goyah bagi semua. Ya, kenapa Tuhan izinkan terjadi COVID-19 ini? Kurang lebih 4 bulan lebih semua. Dari bulan awal Maret ya di mana Indonesia mulai yang namanya terjadi yang namanya COVID-19 ini. Sehingga sampai dengan yang namanya minggu kedua di bulan Juli ini kita lihat 4 bulan lebih semua. Sehingga membuat orang bertanya-tanya sama Tuhan. Benar enggak ada Tuhan? Kenapa ini terjadi berlarut-larut? Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini semua ya, di mana tingkat yang namanya terjadinya virus COVID-19 ini dikatakan kurang lebih 1.000 lebih setiap hari semua. Meningkat semua. Ya, kok bisa begini? Sehingga membuat saya katakan iman orang mulai goyah. Mungkin udah mulai enggak setia lagi sama Tuhan. Gak setia namanya beribadah, gak setia dalam keluarga semua. Kalau kita bicara tentang kesetiaan ini semua, ini saya mau katakan sungguh sangat penting sekali. Katakan penting bagi semua. Ya, kesetiaan ini sangat penting dalam kehidupan kita semua. Ya, kenapa begitu? Kalau kita ngomong kesetiaan semua, ini banyak sekali hubungannya semua. Ya, pertama mungkin hubungan kita dengan Tuhan semua. Ya, ini sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai umat-umat Tuhan semua, ya kita tidak setia mengikuti Tuhan semua. Apa kata orang semua? Banyak orang di semua, ya mungkin setia sama Tuhan waktu mereka lagi diberkati. Oh setia, haleluya, puji Tuhan. Tetapi bagaimana saat perizinkan masalah terjadi? Tidak setia kadang-kadang, bahkan kadang-kadang bisa tinggalkan Tuhan. Berikutnya semua, ya kesetiaan sangat penting dalam hal yang namanya rumah tangga, antara hubungan suami istri. Saya percaya Bapak Ibu semua, ya para keluarga antara suami dan istri, ya pengen mendapat suami yang setia, ya pengen mendapat istri yang setia. Yang mau katakan amin Bapak Ibu semua, ya katakan pada suami istri, setia enggak kamu sama saya? Dalam kekeluargaan ini semua sungguh penting sekali yang namanya setia. Ya, berikutnya habis semua. Dalam hal berbisnis,
Ya kita berbisnis pun harus setia. Jangan kita berbisnis tidak setia. Sekarang lambat laun kalau kita bisnis dan tidak setia, tidak ada lagi orang yang percaya sama kita. Tidak ada lagi orang yang mau, saya katakannya, bersama-sama dengan bisnis. Orang akan tinggalkan kita semua kalau kita tidak setia. Menarik semua. Berikutnya lagi semua. Ya, setia dalam pekerjaan kita. Kita bekerja harus setia dalam perusahaan kita yang kita bekerja. Jangan sampai kita bekerja tidak setia. Ya mungkin ya kita bekerja 1 jam di perusahaan ini, ya atau 2 jam perusahaan ini. Padahal kita udah komitmen bekerja satu perusahaan A. Ya, tapi saya mau katakan semua, kalau kita sebagai karyawan tidak setia kepada perusahaan, ya pada pekerjaan kita yang kita bekerja semua, lambat laun kita juga akan dipecat. Ya, sungguh saya katakan kesetiaan nih sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa semua, biar suruh jemaat-jemaat Tuhan semua, mari perhatikan hidup kita ini. Ya, kalau Tuhan izinkan hari-hari kita sedang mengalami masalah, ya virus corona ini sebab semua, saya mau katakan semua, biarlah kita tetap setia mengikuti Tuhan. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, kalau kita bicara tentang kesetiaan juga semua, ya kesetiaan ini kata salah satu dari buah roh. Kalau kita lihat di kitab Galatia semua ya, dikatakan sesungguhnya dikatakan kesetiaan ini dikatakan ada salah satu dari buah roh. Penting sekali kita hidup setia. Katakan saya lagi penting sekali. Kesetiaan saya katakan sungguh sangat penting dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau kita lihat di kitab Amsal 20 ayat yang 6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Haleluya. Kita lihat demikianlah firman Tuhan dan begini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Ingat, semua orang mengatakan baik hati. Ya, jarang kalau ketemu orang dia tahu saya enggak baik. Semua orang pasti mengatakan dia baik hati. Tapi kita pasal kata begini, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sungguh Bapak semua, Tuhan hari-hari ini cari orang-orang yang setia dalam mengikutinya semua. Saya berdoa Bapak semua, biarlah Tuhan menemukan kita ini ya, orang-orang setia dalam mengikut Tuhan Yesus yang percaya kepada amin. Amin. Kalau kita lihat semua juga di definisi kata setia ya. Kalau Bapak semua lihat di kamus besar bahasa Indonesia semua. Setia itu dikatakan berpegang teguh. Berpegang teguh baik pada janji, baik pendirian. Jadi orang yang nama setia itu dan berpegang teguh pada janji dan pendirian. Ya, dia katakan begini. Bagaimanapun beratnya tugas yang dijalankan, ia tetap melaksanakannya. Ia tetap melaksanakannya. Ia tetap memenuhi janjinya. Orang yang setia menurut yang namanya kamus besar bahasa Indonesia dan orang yang berpegang teguh pada janji ataupun pendirian. Dia hendak yang namanya goyah. Amin. Kalau kita lihat juga semua kesetiaan menurut Alkitab tadi menurut kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa berpegang teguh ya. Kalau kita lihat kesetiaan menurut Alkitab ya, dalam perjanjian lama semua kata kesetiaan ini semua ini bahasa aslinya dikatakan emunah. Emunah ini artinya kokoh. Ya, saya ulangin. Emunah artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kokoh, ya, yang tidak tergoyangkan, tegap semua, tidak pernah berubah semua, ya. Kalau kita lihat di Alkitab semua dikatakan begini, Allah kita adalah Allah yang setia, tidak pernah berubah. Ingat, Yesus kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah, kasih setianya yang dikatakan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sungguh Bapak semua kita lihat Bapak semua, Yesus teladan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia buat kita semua. Amin. Ya. Yesus adalah kokoh dikatakan, tidak tergoyangkan imannya semua. Saya berdoa Bapak semua,
Biarlah kita hari-hari ini menjadi pribadi-pribadi yang namanya yang kokoh, tidak tergoyangkan iman kita, tidak berubah. Kalau kita katakan tidak berubah. Iman kita katakan tetap percaya sama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dalam perjanjian baru semua, ya, kata kesetiaan ini dikatakan pistos, ya. Saya ulang, pistos. Ini artinya dapat atau layak dipercaya. Jadi yang namanya pistos ini, ya, kesetiaan dikatakannya dapat dipercaya. Jadi kita perkatakan semua, ya, kita ngomong kita pegang perkataan kita. Orang sehingga melihat kita dapat dipercaya orang. Terus apa lagi? Taat. Amin. Orang taat. Jadi dikatakan pistos ini taat. Bapak semua seperti kitab perjanjian baru semua. Kita adalah orang-orang yang layak dipercaya atau dapat dipercaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terus apa lagi Bapak semua ya? Kalau ngomong gini, Pak, kalau kita menjadi orang setia, apakah keuntungannya? Ya. Ngapain saya setia, Pak, kalau nggak ada keuntungan? Saya mau katakan semua, ya, setelah saya pelajarin semua, ya, hari-hari ini saya katakan Tuhan sedang mencari anak-anak yang setia. Orang yang setia semua, ya, pasti saudara akan mengalami yang namanya janji Tuhan. Saya ulangin. Hari-hari ini Tuhan Yesus sedang cari orang yang pribadi yang setia. Orang yang setia semua pasti mengalami janji-janji Tuhan. Kita percaya di tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yang mengerti dan amin. Saat hidup kita setia sama Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya janji Tuhan, yaitu dimensi yang baru. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus. Haleluya semua ya, sungguh luar biasa. Kalau kita lihat ya di Alkitab semua ya. Ya, jadi ada dasarnya. Orang setia tuh apa yang kita dapat semua? Ada janji Tuhan. Di Alkitab kita lihat di kitab Ulangan 28 ayat 1. Makasih Tuhan Yesus. Kitab Ulangan 28 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik dikatakan. Ingat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jika kita dengar baik-baik suara Tuhan, Allahmu, dan ingat, melakukan dengan setia. Kita garis bawahi kata setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Orang yang setia kepada perintah Tuhan, ya, orang yang benar-benar melakukan perintah Tuhan, dia setia mengikuti Tuhan, Bapak semua. Saya percaya Bapak semua, Tuhan akan mengangkat kita Bapak semua. Tuhan akan memberikan janjinya buat kita semua yang mengerti katakan amin. Amin. Kita lihat lagi ayat 13 sampai 14-nya. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita garis bawahi setia. Tuhan dia akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan akan membuat kita naik, tidak pernah turun. Lanjut lagi ayat 14. Haleluya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri semua. Jika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kita setia sama Tuhan semua, saya percaya ya, Tuhan akan mengangkat kita semua. Ini ayat dari semua ya, di Ulangan 28 13 14 ini. Ini ayat yang namanya tahun dimensi yang baru. Di mana gembala sidang kita Pak Niko mendapatkan ayat ini semua. Saya berdoa bagi semua. Biarlah saat kita menjadi pribadi-pribadi yang setia sama Tuhan, kita akan mengalami yang namanya dimensi yang baru. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan akan membuat kita naik, tidak pernah turun semua. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus semua. Ya, haleluya. Ya, jadi syarat untuk kita mengalami janji Tuhan, mari lakukanlah dengan setia. Lakukan yang namanya dengan setia.
Amin. Percayalah semua, saya kita lakukan dengan setia, maka janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya semua. Berikutnya semua ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang setia? Ya, setelah saya pelajarin semua, ada 2 hal. Ya, kalau dikatakan kita setia semua ya. Yang pertama ya, dikatakan konsisten. Ya, ciri orang setia yang pertama dikatakan adalah konsisten. Arti konsisten ini dikatakan seperti yang dikatakan di kitab Ulangan 28 tadi ayat 14 dikatakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi konsisten di sini artinya tidak menyimpang baik ke kanan atau ke kiri, tapi dia konsisten, lurus semua. Ya, jangan bilang begini, Pak Pendeta, ya kita fleksibel aja. Ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tidak bisa begitu semua. Yang namanya konsisten tetap teguh pada pendiriannya, kokoh, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri semua. Dia tetap lurus. Amin. Kadang-kadang ngomong begini, Pak Pendeta mengalir aja lah. Hati-hati semua. Kalau mengalir terhanyut lagi. Ya, dia lagi musim hujan di Belitung ya. Ya, terhanyut banjir. Haleluya. Ya, kalau hanyut hilang kemana? Tenggelam lagi. Haleluya semua ya. Tapi saya berdoa semua tetap ya kita lurus ikut Tuhan. Amin. Tetap kita ikut Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus pasti beri jalan keluar buat kita. Ya, mengerti kata amin. Yang penting bagi kita tetap lurus ya. Pegang pendirian kita, konsisten sama Tuhan, tetap percaya sama Yesus. Kalau kita lihat di kitab Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33, demikianlah firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus lanjut lagi ayat 33-nya. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Kita setia semua, kita enggak menyimpang ke kanan atau ke kiri semua, percayalah semua. Ya. Tuhan dikatakan ya akan membuat kita yang namanya ya membuat keadaan kita seperti aliran lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tuhan akan membuat kita kehidupan kita sekarang mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan memberkati kita semua. Percayalah semua. Orang-orang yang setia semua. Pasti Tuhan akan bela. Yang mengerti kata amin. Pasti Tuhan akan berkati semua. Apapun masalah kita hari-hari Bapak semua. Pesan saya pada Bapak semua. Mari tetap yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tetap berjalan di jalannya Tuhan. Tidak yang namanya cari yang namanya orang hebat. Tidak cari orang pintar. Tidak ada orang mau begini, Pak. Ini ada apa? Kedukun ini hebat Pak, ke orang ini hebat Pak. Enggak, tetap iman kita pegang pada pendirian kita bahwa saya percaya sama Yesus. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saya percaya orang yang berjalan bersama Yesus, tetap setia ikut Yesus, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu semua hari ini sedang sakit. Udah mungkin udah berobat di mana-mana, udah ke dokter ini. Kok enggak ada jalan keluarnya? Kok enggak sembuh-sembuh juga? Saya mau katakan bagi semua, tetap percaya sama Yesus. Tetap setia sama Yesus. Percaya, mukjizat itu masih ada. Amin. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan dengar setiap doa-doa kita. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus. Haleluya semuanya. Jadi yang pertama, ciri yang pertama, orang yang setia dikatakan adalah konsisten. Yang kedua, semua. Ya, dikatakan yang kedua ini persisten semua. Persisten ini artinya semua bertahan sampai akhir. Ya, ciri orang yang namanya setia semua. Dikatakan persisten, bertahan sampai akhir. Mari kita lihat firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 10b. Dengan cepat, Wahyu 2 ayat 10b, demikianlah firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya ulangi, hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Di kitab Wahyu pada kita semua untuk kita setia sampai mati. Maka kita akan memperoleh yang namanya mahkota.
Yang mengerti kata amin. Bertahanlah sampai akhir semua. Ya. Kalau kita lihat Bapak semua ada di Alkitab pernah begini semua. Ingat, bukan bagaimana kita memulai semua, tapi bagaimana kita mengakhiri. Amin. Ada orang memulainya dengan roh yang menyala-nyala, tapi mengakhirinya dengan kedagingan. Mengakhiri hidupnya mungkin ya tinggalkan Tuhan semua. Tapi saya mau katakan semua, sebagai hamba Tuhan saya ingat kepada kita semua. Mari setialah ya sampai akhir. Bertahanlah sampai akhir ya. Masalah apapun kita hadapi hari-hari, tetap kita mau setia, bertahan sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Walaupun kita sedang diizinkan mengalami hal-hal tidak baik hari-hari ini. Mari bertahan sampai akhir. Kita akan mengalami yang namanya ya mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Amin. Saya berdoa semua biar seluruh jemaat-jemaat Tuhan semua mengalami ya yang namanya kehidupannya mengalami ya, percaya sama Tuhan sampai akhir, bertahan sampai akhir. Amin. Contoh ya di Alkitab ya ada contoh Bapak semua ya, jadi ada orang setia dan tidak setia semua. Ya saya pelajarin di Alkitab semua. Ternyata ada juga contoh di tokoh-tokoh Alkitab itu semua tidak setia semua. Yang pertama dikatakan contoh di tokoh Alkitab tidak setia Raja Saul. Raja Saul dikatakan tidak memusnahkan seluruh ternak yang diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan perintahkan kepada Raja Saul untuk musnahkan segala ternak. Tetapi semua apa yang terjadi? Saul menyimpan dikatakan ternak yang baik dengan alasannya dikatakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tidak setia sama Tuhan. Dia tidak taat ikut Tuhan. Tuhan perintahkan kepada dia A, dia tidak lakukan. Alasannya banyak. Oh Tuhan, saya persembahkan kepada Tuhan. Yang baik-baik saya persembahkan kepada Tuhan. Itu pikiran kita. Tapi saya mau katakan semua, mari belajar semua. Ya, kita harus setia sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita A, lakukanlah A. Percayalah Tuhan akan memberkati kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Berikutnya dikatakan Simon Petrus. Simon Petrus Bapak semua. Dia tidak setia juga ikut Tuhan. Kenapa begitu? Ya Simon Petrus dikatakan dia menyangkal Tuhan. Dia tidak mengakui Tuhan semua. Hati-hati semua. Amin. Amin semua. Ya, jangan sampai semua kita tidak setia ikut Tuhan. Ya, Yudas Iskariot semua. Ya. Dia tidak setia juga ikut Tuhan semua. Bahkan dikatakan dia menjual yang namanya Tuhan dengan harga, ya, dihargai dengan 30 keping yang namanya perak. Ya, dia menjual Tuhan semua. Tidak setia sama Tuhan semua. Mari semua kita belajar semua. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia semua. Saya berdoa biar semua kita menjadi orang-orang setia ikut Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Haleluya semua ya. Berikutnya semua. Contoh di Alkitab yang setia. Pertama semua saya lihat di sini semua ya di Alkitab. Ya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego ini semua. Ini orang setia sama Tuhan. Walaupun Bapak semua dia akan dimasukkan ke dalam dapur perapian semua. Tetapi dia tetap setia menyembah Tuhan Yesus. Ya, dia tidak menyembah dewa dan patung emas Nebukadnezar. Tapi dia tetap setia menyembah Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Jadi apapun masalah kita hari ini belajar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetap dia menyembah Tuhan semua. Dia percaya Tuhan disembah Tuhan yang hidup. Amin. Kalau kita percaya Tuhan kita sembah Tuhan yang hidup, ngapa kita percaya sama Tuhan yang lain semua? Tuhan yang hidup. Berikutnya, Daniel semua. Daniel juga setia sama Tuhan. Sekalipun dikatakan dia akan dimasukin ke dalam gua singa, tetap yang namanya Daniel setia menyembah Tuhan juga. Tidak menyembah berhala atau menyembah raja. Ya, jadi dikatakan Daniel tetap menyembah Tuhan. Walaupun dia akan masuk yang namanya gua singa. Tapi ingat, ya, tetap dia mempertahankan kesetiaannya di sini. Tuhan bela yang namanya Daniel. Waktu dia masuk gua singa, apa terjadi? Singanya seperti orang yang nggak bisa makan, nggak bisa mulutnya nggak bisa buka, nggak bisa makan yang namanya Daniel. Tuhan lindungi Daniel. Berikutnya Rasul Paulus semua. Rasul Paulus juga dia orang yang setia dalam Tuhan semua. Ya, sekalipun dia di penjara, disiksa, didera, bahkan hampir mati dikatakan berapa kali semua. Tetapi dikatakan dia tetap setia
kepada Tuhan. Sampai ingat garis akhir kehidupan Paulus. Haleluya semua ya. Saya berdoa bagi semua kita belajar seperti Rasul Paulus juga. Dia setia sampai garis akhir. Amin. Berikutnya bagi semua, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga bagi semua. Saya katakan ini setia bagi semua. Dia setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita lihat penderitaan Yesus luar biasa. Waktu dia mau disalib, disiksa, dianiaya, tapi tetap dia setia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Mari bagi semua kita renungkan bagi semua. Ya, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini menjadi pribadi yang setia dalam hidup Tuhan, yang mau katakan amin. Amin. Kita ambil waktu sejenak, kita renungkan Tuhan, apakah saya ini menjadi orang setia hari-hari ini? Mari tanya sama Tuhan, apakah setia? Kalau memang kita belum setia bagi semua, biarlah pagi hari ini kita mau bertobat kepada Tuhan, yang mengerti kata amin. Amin. Bertobat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini iman saya mulai goyah Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan saya mau meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan mari kita bertobat pagi hari ini. Amin. Kita mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. Sekecil apapun, mari belajar setia. Ingat, saat setia dalam hal kecil, percayalah Tuhan akan percayakan dalam hal-hal yang besar. Yang mengerti kata amin. Ada orang ngomong begini, Pak, baru kecil gak perlu setia. Enggak. Kalau kita kecil enggak setia, bagaimana besar? Mulai dari hal kecil. Setia ke Tuhan. Setia. Amin. Saat ada tantangan, pada umumnya manusia menyerah. Pesan saya pada bagi semua. Ya, setiap ada masalah bagi semua, jangan pernah kita mau masalah besar kita hadapi, percayalah Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Jauh lebih besar daripada persoalan kita. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Semuanya tetap hari-hari ini kita mau fokus kepada Tuhan, percaya sama Tuhan, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun hari-hari bagi semua kita berdoa, Tuhan dengar doa saya. Ya, oh kita berdoa Tuhan sekian tahun saya menunggu janji Tuhan. Saya berdoa dan berdoa, ya seolah saya mau menyerah. Saya mau katakan bagi semua, jangan pernah menyerah, tetap setia sama Tuhan Yesus. Sebagai ayat yang terakhir bagi semua, kita lihat di kitab Yeremia 33 ayat 3. Ya, ini ayat sungguh luar biasa. Kitab Yeremia 33 ayat 3. Ya, demikianlah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Kita berseru sama Tuhan, walaupun doa kita hari-hari ini Bapak semua mungkin yang belum dijawab sama Tuhan, tetap berseru. Karena Alkitab akan jelas Bapak semua, kita berseru sama Tuhan semua. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita dan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pahami. Amin. Pesan saya bagi semua pagi hari ini, jangan pernah kita menyerah. Amin. Tetap setia sama Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus semua. Setialah dalam hal-hal, dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar kepada Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Tetap percaya sama Yesus semua ya. Setialah ikut Yesus semua ya. Ini firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini semua. Saya berdoa bagi semua. Mari bagi semua pagi hari ini semua kita ingat ya. Biar firman Tuhan menguatkan kita semua bagi semua. Kita tetap hari-hari ini masalah buat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan belajar tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya semua orang yang setia semua, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Demikian firman saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua persiapkan hati kita. Dan sebentar kita masuk perjamuan kudus. Kita tahu perjamuan kudus adalah perjamuan dari Yesus sendiri. Mari sebelum kita perjamuan kudus, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo bersyukur buat kebaikan Kau bagi kami ya Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajar kepada kami untuk kami Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun Tuhan badai sedih berganti dalam kehidupan kami, keadaan dah semakin baik Tuhan Kau mengajar kami tetap setia dalam mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus.
mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk kami berjalan hari-hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Yesus. Jika sebentar kami masuk perjamuan kudus ya Tuhan Yesus, kami tahu perjamuan kudus adalah perjamuan Kau sendiri Tuhan Yesus. Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami makan dan minum dengan cara yang benar ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, sebelum perjamuan kudus Tuhan Yesus, kami mau ingat-ingat kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan Yesus? Dan semua kami mengenalkan Engkau, kami adalah orang-orang yang berdosa di depan Kau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih kepada kami Tuhan, sehingga Kau mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Kau bagi kami Tuhan. Mari Tuhan ajar kami lebih lagi Tuhan Yesus, untuk hidup kami Tuhan sesuai kehendak Kau sendiri ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau ingat-ingat kebaikan Kau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, ampuni kami setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, jika kami melakukan salah di depan Kau ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, termasuk perjamuan kudus ya Tuhan, kami Tuhan Yesus mau mengingat-ingat kebaikan Kau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah saat ini sedang mengikuti ibadah online, mari saya ajak kita semua, kita bukan hati kita mau ingat-ingat kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Jika selama 1 minggu ini, 1 bulan ini kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus, mari pada pagi hari ini sebelum masuk perjamuan kudus ini, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mari Bapak semua, semuanya koreksi diri kita ampun kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Jangan simpan dosa Bapak Ibu semua. Ingat, dosa besar, dosa kecil, itu semuanya sama di depan Tuhan Yesus. Ingat, upah dosa adalah maut Bapak Ibu semua. Jangan simpan dosa. Jika Tuhan Yesus ingatkan dosa, kita akuin dosa itu, percayalah Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari semuanya, saya ajak semuanya, mari kita ambil sikap hati berdoa. Mari industri kita pribadi sama Tuhan Yesus. Jangan hiraukan suami kita yang ada di sebelah kita, jangan hiraukan istri kita, dan hiraukan anak-anak kita. Mari urusan kita pribadi sama Tuhan Yesus. Datang ke depan Tuhan Yesus, semuanya bersikap berdoa. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan Yesus. Jika Tuhan selama ini kami sering menyakiti hati Engkau ya Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Setiap dosa-dosa yang perbuat hari-hari ini Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Bagi dosa bersandungan bagi orang lain, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Jika sebentar masuk perjamuan kudus ya Tuhan, mari Tuhan Yesus berkati kami perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Bagi perjamuan kudus ini Tuhan, kami diberkati ya Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur, kami yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami siap masuk perjamuan kudus Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Kau ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita persiapkan roti dan anggur yang kita persiapkan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti dan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, kakak roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Bukankah cawan inilah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku? Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita minum ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo bersyukur buat kebaikan Engkau Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu semua, kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau Allah kami yang baik ya Tuhan Yesus. Kami bisa beribadah sampai hari ini. Kami tahu semua itu karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau memberkati seluruh umat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan buat anak-anak sekolah sedang masa liburan hari-hari Tuhan Yesus, berkati masa sekolah mereka Tuhan. Masa Tuhan ke depan berpersiapkan masuk dalam ajaran yang baru ini. Kau memberkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Persiapkan mereka jadi anak-anak yang luar biasa. Ini generasi penerus buat bangsa kami, buat pulau kami, buat Pulau Belitung. Bahkan ada kehikmat-Mu Tuhan, ada kepintaran-Mu Tuhan, ada perlindungan Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan seluruh generasi Yeremia diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat pagi hari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua, saya ajak kita semua, Bapak Ibu semua, di mana saya sebagai gembala tempat ini mau berdoa buat Bapak Ibu semua yang akan mengembalikan miliknya Tuhan. Di mana saat ini minggu kedua saya sebagai gembala akan berdoa buat Bapak Ibu semua yang akan mengembalikan miliknya Tuhan. Mari kita akan persembahan kita, persepuluhan kita di depan Tuhan Yesus. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan kita diberkati sampai sekarang. Kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa mendapat pendapatan sampai hari ini. Kita percaya semua itu karena kebaikan Tuhan. Inilah waktunya kita mau mengembalikan miliknya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau lihat hati kami Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan begitu mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau mengembalikan miliknya Engkau ya Tuhan Yesus. Apa pendapatan kami Kau berikan buat kami Tuhan, Kau berkati kami. Inilah waktunya kami mengembalikan milik Engkau ya Tuhan di bulan Juli ini Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Engkau Tuhan. Baik di minggu pertama bulan Juli Tuhan, tanggal 5 Juli ya Tuhan. Bahkan minggu kedua hari ini Tuhan, tanggal 12 Juli ya Tuhan. Bahkan minggu ketiga tanggal 19 Juli Tuhan Yesus. Bahkan minggu keempat Tuhan, tanggal Tuhan Yesus 26 Juli. Berkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Karena firman mengatakan, ujilah aku sampai mengembalikan milik Engkau Tuhan. Saya percaya Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja, berkati pekerjaan mereka, yang usaha, berkati usaha mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap langit lebih dan lebih lagi buat anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Makasih semuanya. Saya ucapkan semuanya diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Haleluya. Memberkati. Oke. Terima kasih buat hambanya yang terus memimpin Tuhan, terus berkati melimpah-limpah. Saat kita akhiri ibadah kita online ini, kita bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati hambanya, dengan puji bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati kami melimpah-limpah Tuhan Yesus. Daerahku
Yesus. Makasih ya Tuhan. Baik jemaatnya saya kasihi. Mari saya ajak kita semua, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Kristus, terimalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus nyata pribadi sebenarnya Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di on permai berkekal sampai selama-lamanya. Mari percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa semuanya. Dimana pagi hari ini kita masih beribadah, izinkan ibadah online. Ya, pesan saya bagi semua, tetap persiapkan hati kita bagi semuanya. Walaupun kita masuk terus di COVID-19 bagi semuanya, tetap roh kita menyala-nyala mengikuti Yesus. Maka saya katakan jangan pernah kita tidak beribadah semua. Walaupun online, percayalah Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Memberkati semuanya. Haleluya. Makasih.